Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahratul Aina dengan NIM 2020260050 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau menceritakan sedikit tentang kejayaan peradaban Islam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam untuk memperjelas akan disebutkan dulu beberapa pengertian dasar. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah atau scientific methods Haji 2017. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah bahwa syariat Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Hasibuan 2014. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah Islam wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek, bagaimanapun juga bentuknya. Iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Puncak keemasan umat Islam dalam bidang sains dan teknologi terjadi pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah 750 Masehi. Di bawah pemerintahan Raja Harun ar-Rasyid, bidang sains dan teknologi mengalami puncak kejayaannya. Raja Harun ar-Rasyid yang cukup terkenal dalam sejarah peradaban Islam sangat mementingkan ilmu pengetahuan selama masa pemerintahannya. Hal itu yang menyebabkan banyak munculnya para ilmuwan muslimin yang sangat gemilang dan berkontribusi besar bagi perkembangan sains dan teknologi. Masa keemasan Islam dalam bidang ilmu pengetahuan pada pemerintahan Harun ar-Rasyid dibangun berlandaskan kejujuran, keikhlasan, kebenaran, keadilan, dan rasa cinta akan ilmu pengetahuan. Hal tersebut menjadikan pesatnya perkembangannya ilmu pengetahuan baik berupa pendidikan dan penelitian, tidak hanya dalam bidang ilmu pengetahuan saja, tapi kesejahteraan, kesehatan, kesutraan, dan kebudayaan juga mengalami zaman keemasannya. Pada saat itu, zaman keemasan negara Islam dan pusat dalam ilmu pengetahuan pada masanya. Naiknya Harun ar-Rasyid sebagai khalifah kelima menggantikan Al-Hadi membawa perubahan besar dalam sejarah dinasti Abbasiyah. Perubahan tersebut ditandai dengan banyaknya para ilmuwan atau ulama yang hidup pada masa pemerintahannya, dan diantaranya adalah Qari Abu Yusuf, keluarga Bermakit, Abu At-Tahiyyah, Isa al-Mausuli, dan lain-lain. Harun ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada saat berusia 23 tahun, yaitu mulai 786 sampai dengan 809 Masehi. Pada zaman pemerintahan setelah Harun ar-Rasyid diangkatlah Al-Ma'mun, yaitu putranya yang tidak kalah gemilang dalam memimpin umat Islam seperti ayahnya. Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun 813 sampai dengan 833 Masehi, perkembangan sains pada masa dinasti Abbasiyah juga mengalami pertumbuhan yang besar. Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan yang berbahasa selain Arab, kemudian memerintahkannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Pada zaman itu muncul filosof Arab yang agung seperti Al-Kindi yang telah menulis sebagai macam kitab ilmu pengetahuan.
Pemerintahan khalifah pada masa dinasti Abbasiyah sangat berperan dalam masa kejayaan sains dan teknologi Islam. Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid di kota Baghdad dibangun sebuah perpustakaan sebagai pusat diskusi ilmu pengetahuan dan pusat talaah referensi ilmu pengetahuan, yaitu Baitul Hikmah yang berarti gedung ilmu pengetahuan. Sejarah juga mencatat bahwa pada masa kekuasaan Khalifah Harun ar-Rasyid, cabang-cabang ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, astronomi, dan kemiliteran turut mengalami perkembangan yang sangat pesat. Di Baitul Hikmah, pada masa pemerintahan Al-Ma'mun mengumpulkan berbagai ilmu pengetahuan berupa buku-buku atau literasi yang berbahasa selain Arab, kemudian memerintahkannya untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Baitul Hikmah bukan hanya satu-satunya perpustakaan pada masa itu, melainkan merek pembangunan perpustakaan yang menjadi pusat kajian ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Muslim. Di dalam perpustakaan, mereka membaca, meneliti, menelaah berbagai teori dan kemudian dilanjutkan dengan berbagai uji coba di lapangan. Dalam kondisi demikian, tidak mengherankan apabila peradaban sains dan teknologi Islam berkembang dengan sangat pesat. Dukungan para pemimpin Islam yang sangat antusias dalam memajukan ilmu pengetahuan sangat berkontribusi dalam masa keemasan Islam. Pengaruh kepemimpinan Al-Ma'mun yang menggalakkan pembangunan perpustakaan di setiap wilayah Islam menyebabkan ilmu pengetahuan mencapaian puncak kejayaannya, tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam bidang non-agama dan kebudayaan Islam. Banyak muncul ilmuwan dan ulama-ulama besar Islam yang memberikan pengaruh luar biasa ke peradaban dunia. Dinasti Abbasiyah menyelenggarakan pemerintahan dan politik yang sangat modern di masa kepemimpinan Islam. Ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Islam mengalami kemajuan pesat dalam peradaban sains dan teknologi. Dalam konteks itu, pemerintahan Islam tidak pernah melakukan diskriminasi terhadap orang-orang Islam maupun non-Islam. Kebebasan, hak asasi manusia, dan keadilan selalu ditegakkan demi tercapainya stabilitas pemerintahan yang kuat. Hal itu mempengaruhi keluasan para ilmuwan Muslim dalam berkarya, berekspresi, meneliti, serta melakukan berbagai eksperimen, sehingga peradaban sains dan teknologi Islam benar-benar mengalami puncak kejayaan. Pemerintahan yang modern dan tidak diskriminasi dapat dilihat pada pemerintahan kepemimpinan Al-Ma'mun. Saat ia memegang kekuasaan, pemerintahan Islam tidak melihat kepada keturunan, tetapi keahlian dan profesionalisme, yang berarti siapa saja yang punya keahlian, meskipun bukan keturunan Arab, maka ia bisa duduk di pemerintahan di bidang yang sesuai dengan keahliannya. Dengan kondisi semacam itu, masyarakat Muslim bisa berinteraksi bebas dan berpikir bebas. Dari penjelasan di atas, kita bisa lihat peran penting pemerintahan dan kepemimpinan dalam memajukan perkembangan sains dan teknologi Islam. Kebijakan pemerintahan yang diputuskan maupun contoh sistem pemerintah sendiri yang memberi contoh baik pada masyarakat Muslim. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, maka perkembangan itu akan menjadi lebih cepat dan lebih baik. Peradaban sains dan teknologi sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan pemerintahan itu sendiri akan lebih maju atau lebih mundur dalam perkembangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.